Dulu istri gue kan ini apa namanya di selam bersih kan sebelum nikah sama gue kan. Terus dia bilang apa namanya kalau jadi direktur drilling apa Didi itu gajinya bisa sekian. Gue pikir apa gue belajar ini lagi ya. Orang kadang suka bilang ya lu enak udah ada yang mulai duluan, ya dia keluarganya begini atau dibantu disupport sama keluarganya. Banyak orang yang suka komentar gitu sama orang lain lah ya gitu. Kalau dari Mas Ridwan sendiri, pendapat Mas Ridwan tentang komentar-komentar gitu baik kepada diri Mas Ridwan sendiri atau secara umum itu kayak gimana? Ya garis start kita kan beda-beda ya. Ya gue nggak tahu mereka strugglingnya seperti apa. Semakin kita memahami banyak dinamika di kehidupan, kita akan sadar kok sebenarnya. Mungkin orang mainnya kurang jauh aja, gitu loh. Maksudnya? Kayak gini misalnya, kita nggak tahu dari drama Korea deh, ya kan? Ada yang nonton startup nggak? Ya kan? Kita melihat mungkin Injay, ya kan? Injay Company gitu. Nonton nggak? Tahu tapi belum nonton. Itu baru kan? Ya ini kelihatannya asik-asik aja hidupnya. Ternyata kan di belakangnya ada yang seperti itu. Kenapa dia rela meninggalkan perusahaan yang besar, rela meninggalkan bapaknya punya fasilitas segala macem, ya sudah gitu. Kita nggak tahu di baliknya ada apa. Dan ketika orang misalkan ngelanjutin usaha bapaknya gitu kan, ya emang kenapa? Ya emang kenapa? Emang jadi masalah buat kita kan? Itu hidup dia gitu loh. Suka ada pernah ada komentar-komentar gitu? Kecuali dia nipu, kita korbannya. Atau mungkin karena kita ketipu, kita mau ngasih tahu teman-teman kita jangan sama dia, hati-hati ketipu. Itu beda soal. Kita prevent kan. Ya. Gue tahu ini salah misalnya. Oke, menurut agama gue riba itu nggak bagus. Ya udah gue coba kasih tahu lah. Itu kan beda hal. Gitu. Tapi kalau emang itu nggak ada hubungannya sama hidup lu, nggak ada ngaruhnya juga, ya buat apa sih kita harus ngomongin orang, apalagi sampai kita bikin orang apa ya, kayak misalnya ada cerita nih, ada di panti jompo gitu ya, pasti mendengar ceritanya dong, ya kan? Yang satu itu dia seneng banget, anaknya ngirim surat ke dia. Belum pernah dengar gue kayaknya. Iya kan? Terus satunya lagi bilang, ya elah cuma ngirim surat seneng banget, anak gue tiap minggu datang kok. Akhirnya tadinya dia seneng jadi nggak seneng ya gitu kan. Ya kan, aduh gimana ya, gue ngerasa masa kita sejahat itu sih. Ya untungnya apa buat dia? Ya kan, dia ngomong gitu untungnya apa? Harusnya, oh senang nih, wah gimana kabar anaknya, di suratnya ngomong apa gitu kan, lebih enak dong. Ya kan, ya kalau lu bilang, ya seneng banget sih gitu. Akhirnya dia jadi nggak seneng. Lah, kenapa harus begitu gitu loh? Nah, apa sih? Makanya itu gue nggak terlalu pusing karena kehidupan orang beda-beda. Ya, kita nggak tahu anaknya dia sibuk apa, kenapa dia bisa begini, kita nggak bisa begitu. Tapi kalau ada orang datang minta solusi, mau curhat, baru deh kita boleh. Kalau dia nggak butuh ya buat apaan? Buang-buang waktu. Emang ngasih nasihat gampang kan? Nggak juga. Ya kan? Ini menarik banget sih. Dan yang suka otomotif mungkin ini kok nggak ngomongin mobil dari tadi, nggak ngomongin motor. Cuma gue di sini betul-betul kepengen belajar banyak tentang tadi perjalanan Mas Ridwan sendiri, karena gue yakin kan ternyata memang benar gitu, banyak sekali naik turunnya gitu ya. Artinya tantangan berbeda-beda dan kegagalan juga ada pasti. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Ridwan, how do you see failure? Kegagalan tuh menurut Mas Ridwan pandangannya seperti apa? Kegagalan tuh part of life ya kalau menurut gue ya. Lo nggak akan pernah gagal kalau lo nggak mencoba. Lo nggak akan pernah gagal kalau lo nggak mencoba. Iya, karena lo mencoba lo gagal. Siapa suruh mencoba? Makanya ketika lo mencoba sesuatu dipikirkan dengan baik-baik. Apa efek baik buruknya. Dan lo harus siap mental kalau itu gagal. That's why sampai sekarang gue kalau bikin bisnis nggak pernah modal gede-gede. Karena gue nggak siap. Ya simpel itu kan. Jadi kayak gue nggak pernah mengelola resiko gitu.
modal 500 juta gue nggak pernah bikin usaha yang kayak gitu. Usaha gue semuanya kecil-kecil baru gede gitu loh. Perlahan. Dan kalau ditanya jumlah usaha gue yang gagal ada berapa, banyak, nggak perlu gue sebutin. Kan nggak semuanya harus ditaruh di YouTube dan Instagram kan, kecuali butuh untuk promosi. Gitu aja gitu loh. Ketika ada kegagalan seperti itu, termasuk kegagalan dalam berbisnis, yang penting sih. Kegagalannya harus terukur. Misalnya gini, gue modal 10 juta. Ketika gue gagal, gue kehilangan 10 juta. Artinya kalau gagal, ini akan kehilangan 10 juta. Ready apa enggak gitu. Iya. Makanya gue bilang, kenapa gue mulai usahanya yang kecil-kecil? Gitu kan. Ya karena kalau gue modal 1M, gue belum rela kehilangan 1M. Kan sesimpel itu. Iya. Ya kan? Jadi ketika gue ngadepin kegagalan, gue diprediksi. Lu udah siap belum? Jangan mentang-mentang lu duit banyak, lu modal 1M, nanti gara-gara 1M-nya hilang, bisa lu gagal, lu stres. Tapi seandainya, atau bukan seandainya, kan pernah terjadi dan memang kegagalan itu ada tadi dari beberapa bisnisnya gitu kan. Meskipun sudah dari awal, oke, gue udah tahu kalau misalnya gue gagal ruginya sekian, jadi gue udah lebih ready. Tapi saat itu betul-betul terjadi, kan tetap ada rasa. Oh iya, pastilah. Nah. Tapi kan karena mungkin udah sering kali ya, jadi. Oh, jadi dari sering itu semakin yang membuat lebih mudah bangkit itu. Ya karena udah sering aja, kayak misalkan kita main bola sering jatuh. Pertama kan sakit, jatuh ke berikutnya udah nggak sakit lagi. Ya kan? Cuma kita ready nggak buat jatuhnya gitu loh. Kalau jatuhnya nggak pengen keras-keras, ya modelnya juga jangan gede-gede. Gitu, jangan sampai wah, kan ada orang ikut MLM atau ikut money game yang itu orang udah ikut kita tuh susah buat diobatinnya gitu loh. Nekat jual mobil, jual rumah buat ikutan begituan gitu kan. Apa yang terjadi ketika mereka investasi tempat-tempat bodong terus hilang duitnya? Stres kan. Nah makanya saya tuh nggak pernah yang terlalu nekat itu, karena saya udah mikirin, ini kalau gagal gue kehilangan duit sekian. As simple as that. Lu udah siap belum kehilangan duit segitu? Kalau belum, jangan mulai. Dan gue memang sampai sekarang pun juga gitu. Gue nggak pernah bikin modal usaha 0,5 miliar, 1 miliar. Karena gue belum sanggup kehilangan segitu. Mungkin kalau penghasilan gue udah lebih tinggi, gue bisa. Gitu kan. Tapi untuk sekarang belum. Makanya gue kalau modal usaha, ya paling gede tuh 50 juta udah gede banget buat gue. Ya kan? Jadi kegagalannya itu kegagalan yang terukur gitu loh. Jangan terlalu nekat. Bagus ya ada orang nekat yang usaha berhasil, tapi gue mungkin nggak siap menghadapi itu gitu loh. Kalau bicara soal kesuksesan sendiri dari perjalanan Mas Ridwan, ada perbedaan nggak mengenai bagaimana Mas Ridwan melihat sukses dulu dengan sekarang? Oh jauh ya. Kalau dulu mungkin zaman gue masih mahasiswa SMA, money oriented sekali kan. Wah harus punya duit segini, dan sering gagal juga gitu, sering gak kesampaian gitu. Kalau sekarang mungkin gue lebih punya target yang lain-lain. Yaitu? Nggak semata-mata soal duit. Misalnya gitu kan. Seperti? Misalnya, yang paling sederhana, goals gue buat 5 tahun ke depan, memang ada hubungannya sama uang. Tapi targetnya bukan uangnya. Kayak gini, ini yang sederhana aja ya. Kayak misalnya gini, gue 5 tahun gue pengen bikin pusat buat apa ya? Buat belajar panah dan berkuda gitu. Itu gue sama istri gue kita punya duit, udah kita kemewahan kita tuh segini aja gitu lah. Sisanya kita nabung. Buat apa? Buat cita-cita kita. Kenapa gitu? Karena kita kan berkuda dan memanah itu kan sunnah dalam Islam. Harusnya Islam yang menguasai. Ya kan? Tapi yang menguasai siapa? Sekarang nomor satunya siapa? Korea berkuda dan memanah itu. Bukan orang Islam, bukan Indonesia. Ibaratnya gini, kalau di Kristen kan ada gospel ya, nyanyi ya kan. Bayangin kalau yang nyanyi itu yang top-topnya itu ternyata bukan orang Kristen gitu, tapi orang Islam. Atau mungkin dari negara lain, negara Arab gitu kan. Kan aneh gitu loh. Nah, gue pengen bikin, kita harus jadi yang top di sini. Berkuda dan memanah tuh harus yang menguasai itu orang Islam, karena itu sunnah. Malu dong, masa kita yang sunnah gitu kan, tapi kita kalah gitu sama yang bukan sunnah. Karena ketika kita ngomongin hobi, orang banyak yang berangkat jadi jago karena hobi. Tapi bayangin orang dari hobi, tapi dia ketika melakukan hobi tersebut, dia dapat pahala dari situ. Ada hadis-hadisnya, mana berkuda ada pahalanya tuh ada hadisnya. Bahkan hadisnya keren banget.
orang yang memelihara kuda karena Allah itu dia dijamin tidak akan melarat, tidak akan miskin. Gue lupa tepatnya kayak gimana, tapi ada hadis yang seperti itu. Terus memanah itu setiap anak panah, bahkan kita nyabutin panah orang yang memanah itu dapat pahala. Banyak hadisnya dan ada adabnya gitu. Adab memanah, adab berkuda itu dalam Islam tuh ada lengkap. Jadi kita tinggal ngelanjutin. Keren kan? Itu sih cita-cita jangka panjang gitu. Jadi kalau kita gua tahu itu butuh uang. Tapi kalau kita ngejar uang karena kita pengen hidup bermewah-mewahan, seperti yang gue bilang tadi, banyak selebritis apa segala macam stres, banyak orang kaya stres gitu. Stres gara-gara duit, akhirnya dia mau berbuat apapun buat melepas stresnya itu, apa aja dihajar, korupsi dihajar segala macam. Kata Bob Marley, angka itu infinite. Kalau kebahagiaan kamu mengejar angka, Anda nggak akan menemukan kebahagiaan sampai kapanpun. Ya karena lo punya 1.000 akan kalah sama 10.000, 10.000 akan kalah sama 1 juta. Terus aja sampai nolnya itu berderet ngelilingin matahari, bumi bulan gitu kan. Nggak akan ada habisnya. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Menarik sekali. Makanya kaget kan ke rumah gua, kok rumahnya begini ya? Terakhir mungkin tadi kan bilang suka baca buku. Ada nggak mungkin buku-buku yang paling berkesan, buku-buku umum gitu ya misalnya? Yang paling berkesan? Coba cari The Power of Habit sih. Charles Duhigg bukan ya? Lupa gue namanya. Udah lama banget gue baca waktu kuliah. Udah gitu bukunya buku bekas lagi. Jadi di FIB itu tiap ada acara itu selalu ada bazar buku-buku bekas dan buku-buku murah. Nah itu kerjaan gue gitu. Jadi gue beli buku, terus habis itu gue jual lagi. Oh gitu. Ilmunya udah? Iya. Makanya gue buku dikit karena biasa gue kasihin apa siapa suruh baca. The Power of Habit. Gue pernah baca kalau nggak salah Charles Duhigg tuh kalau gue nggak salah. Betul ya? Siapa ya? Gue lupa, gue nggak pernah ngafalin nama penulisnya soalnya. Ya Charles Duhigg ya. Iya betul ya. Udah baca kan? Udah. Bagus nggak? Sangat bagus. Sangat bagus. Karena banyak orang yang pengen berubah tapi bingung mulai dari mana atau bosen gitu kan. Besok gue mau ini gitu kan. Besok gue pokoknya demi kurus gue bisa push up 100 kali sehari. Ya 1, 2 hari, 3 hari bisa. Habis itu bubar. Tapi dibalik aja. Sekarang kita mau push up 100 kali sehari. Lo nggak akan bisa kalau lo nggak bisa konsisten 5 kali sehari. Ya kan? 5 kali, kesannya kalau kita lewat tuh goblok banget ya kan? Tapi kalau itu aja nggak bisa, 2 bulan aja konsisten 5 kali sehari push up. Yang 100 itu nggak bakal kecapai. Sampai kiamat pun nggak akan kecapai. Start small. Banyak orang pengen startnya gede, tapi lupa buat start small. Dan karena start small itu yang gue bilang tadi, gue baru tahu ternyata setelah upgrade, gue ada masalah di sini. Gue harus belajar ini. Ya kan? Gue punya usaha, udah mulai gede, oh ternyata gue masalah sini, gue berarti mesti belajar ini. Gue ikut seminar, ikut ini segala macem. Karena kalau lu langsung mulai gede, lu belajarnya kebanyakan dan masalah lu akan terlalu banyak. Jadi lu nggak bisa cara satu-satu gitu diberesin masalah tuh. Kalau lu langsung jebret gede gitu, nggak bisa. Susah. Ada yang bisa, tapi nggak semua orang. Jadi one step at a time. Gitu ya. Iya, lo pengen ini, ya maju, ada masalah, belajar lagi, maju. Karena setiap lo upgrade pasti akan ada masalahnya terus kan. Ya kan? Lo tiba-tiba bikin YouTube gitu kan, pasti ada masalahnya baru lo belajar. Oh ternyata mesti pakai mic, ternyata mesti pakai lampu. Ya kan baru tahun sekarang kan. Gitu. Coba deh kita lihat video lu kalau kelas balik ya, video pertama lu sama video sekarang lu kan pasti beda banget kan? Beda. Cara interviewnya berubah, kameranya berubah, ini pun berubah, semuanya pasti berubah. Thank you banget. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini betul-betul hampir sedikit sekali kita ngomongin otomotif. Gak ada otomotifnya ya? Ya kan? Cuman awalnya doang. Ya? Cuma dia di sini menurut gue gini, kalau mau bicara otomotif tinggal ngeliat channelnya Mas Rito aja langsung gitu kan. Tapi gue thank you banget, gue di sini banyak banget mendapatkan insight juga dan pembelajaran yang
di satu sisi mengkonfirmasi apa yang gue pernah pelajari, tapi juga banyak hal yang baru juga. So gue yakin juga buat semua yang nonton, gue yakin lo juga pasti dapat pembelajaran banyak, dan gue thank you banget Mas Ridwan sekali lagi sudah meluangkan waktu di sini. Dan juga jangan lupa juga lo subscribe ke channel-channelnya Mas Ridwan, ke Instagramnya juga, semua ada di deskripsi video ini ya. Kita taruh linknya juga semua di sini. Dan dari Mas Ridwan ada yang mau disampaikan lagi nggak buat anything you want to say? Nggak ada ya. Artinya gini, untuk orang-orang khususnya gini, untuk mereka yang masih bingung, terutama gue sebaiknya berkarir di bidang apa gitu. Oh, kalau menurut gue gini, kita butuh cari uang, ya nggak? Jadi sih dari yang gue lihat ya, nggak terlalu idealis pun nggak masalah. Yang penting halal. Ketika lo udah punya duit, lo bisa mulai dengan idealisme lo. Misalnya lo suka sepeda, tapi kan lo nggak harus jadi atlet sepeda kan. Lo bisa usaha yang lain, jadi dokter atau apa. Tapi ketika lo nanti udah punya uang dari dokter itu, lo bisa beli sepeda apapun yang lo inginkan. Ya nggak sih? Ya. Kurang lebih kayak gitu. Karena gue ngeliat sekarang di kampus gitu contohnya ya, ahli pertanian nggak jadi ahli pertanian juga, gitu loh. Kerjanya bidang lain lagi gitu. Bidang lain lagi gitu. Dan stop judging sih, maksudnya kita nggak tahu apa yang dibalik itu gitu loh. Ya kan? Orang punya hidupnya masing-masing. Kalaupun ada masalah, lu nggak harus ngasih solusi ke orang kalau orang itu nggak minta gitu loh. Iya, kita kan nggak tahu ya. Seperti gue bilang tadi, yang gue kasih TV yang lebih gede malah jadi marah ya kan? Lah gimana sih? Kita pikirnya bakal seneng gitu kan dikasih yang lebih gede, ternyata enggak. Ya kita nggak tahu gitu loh. Ya sudah, yang penting kita lakukan hal yang terbaik, ya kan? Menurut kita walaupun belum tentu baik buat orang, tapi at least secara niat kita udah benar. Gitu. Ini kan jadi random banget ya dari kerjaan sampai kesini ya. Iya. Namanya juga ngobrolin hidup kan? Iya. Maksudnya gue agak sayang banget kalau orang tuh dia punya sesuatu yang menurut dia value itu dipegang benar, tapi karena gara orang lain dia jadi berubah gitu loh. Soalnya gini, banyak banget kasus dia happy dengan hidupnya, dia senang sama ininya, tapi gara-gara dibilang oh si A tuh begini, akhirnya dia jadi mikir gimana caranya jadi si A. Nah itu gue pernah ngalamin. Dulu istri gue kan di selam bersih kan sebelum nikah sama gue kan. Terus dia bilang kalau jadi direktur drilling Didi itu gajinya bisa sekian. Gue pikir apa gue belajar ini lagi ya. Padahal yang kita pegang selama ini udah bikin kita happy, udah kita cukup. Jadi kita jadi goyah gitu karena comparison tadi, gitu loh. Even gue ngerasa juga kayak misalnya gini, gue disuruh ngisi seminar motivasi buat lingkungan keluarga besar ngumpul gitu ke sepupu gue ogah banget gitu loh. Karena gue nggak pengen dia di-compare sama kehidupan gue, karena jalan kita juga berbeda, value dia berbeda. Ada orang yang pengen hidupnya jalan-jalan gitu kan. Kemarin katanya udah interview Mbak Trinity ya kan, dia bisa kemana-mana ya kan, tapi belum tentu dia bisa sama seperti orang lain. Kalau punya mobil bagus, punya rumah bagus gitu, orang dia juga nggak peduli kok dengan hal itu. Dia senangnya itu, ya kenapa kita harus memvaluekan si A sama seperti si B gitu loh. Nggak perlu kan. Ya sudah, dia jalan hidup, kecuali dia datang ke lo terus dia minta gue mestinya ngapain ya, kenapa hidup gue gini-gini aja, baru lo bisa ngasih sesuatu ke mereka. Kalau nggak gitu ya buat apa gitu loh. Jadi bukan to bisa compare, jadinya malah kita neken orang gitu, nambah pressure dalam hidupnya. Orang yang merasa dari tadi dulu dia itu udah di jalan yang benar, dia happy dengan itu, tiba-tiba bersadar gue jadi kayaknya gue salah nih, ya kan? Bayangin kalau gue dulu dibilang, itu pun gue yang nanya ke istri gue, emang kalau di drilling tuh gajinya berapa sih gitu segala macem, ya kan? Gue senang dengan otomotif gitu. Tiba-tiba gue berubah jadi ini gitu kan? Karena dulu gue sempet berantem sama bokap gue lah, karena bokap gue pengen gue jadi pilot. Gue nggak mau. Udah gitu kan sekolah pilot mahal, gue nggak mau membebani orang tua gue kan. Ya, cuma yang bilang tadi, orang tua gue tuh akan melakukan apa aja buat anaknya belajar. Even jual mobil deh kali ya. Karena dulu gue SMA itu gue disuruh ke Jerman
Sedangkan gue tahu orang tua gue nggak punya duit nih, pasti ada yang dijual nih, ya kan, mobil, rumah. Karena gue punya guru dulu, guru kimia, dia ngejual rumahnya buat anaknya masuk UI. 3 anak yang masuk UI semuanya sampai dia jual rumah, meskipun udah bisa kembali gitu loh. Orang tua gue tipikal yang nekat buat sekolahin anaknya bisa seperti itu gitu, gue nggak mau. Gitu. Sampai sekarang pun bokap gue masih bilang, wah jadi pilot tuan. Untung pandemi ini udah nggak gitu lagi, bisnis penerbangan kan lagi turun kan. Jadi even udah kayak gini masih tetap aja ngomongin depan gue pesawat gitu kan, tetap begitu gitu. Tapi ya udah emang orang tua begitu, gue nggak masukin hati, gue tetap sayang sama orang tua gue gitu kan. Of course. Ya sudah gitu loh. Jadi bukan ngebanding-bandingin tapi belajar dari orang lain deh. Kita dari orang lain kita belajar, bukan untuk ngebanding-bandingin ya. Jadi kalau emang kita udah di ranah yang benar, kita punya plan, harus dia punya plan deh. Kalau nggak punya plan, kita jadi bingung mau ngapain. Gitu. Lu plan gue dulu punya duit gitu kan. Kita udah tercapai, terus gue ngapain lagi? Masa gue ngejar duit lagi gitu loh. Harus ada value yang lain yang dikejar. Dimana value itu juga bisa bikin hidup juga gitu loh. Menarik banget. Sekali lagi thank you so much. Sama-sama. Bukan compare ke orang lain, tapi belajar dari orang lain, dan gue belajar banyak banget dari Mas Ridwan. Dan gue yakin tadi sekali lagi semua pasti juga belajar banyak banget. Thank you banget udah ngeluarin waktunya di sini, udah ngizinin kita datang ke sini, dan gue waktu itu kan udah ada episode sama Om Mobi, sama Om Fitra, sama Mas Ridwan, meskipun bidangnya sama-sama otomotif, sama-sama di YouTube juga, tapi dengan keunikan masing-masing, gue selalu dapat pembelajaran yang banyak banget dengan cara berpikir masing-masing. Ada kesamaan tapi juga ada keunikan masing-masing. So thank you banget Mas Ridwan udah ngeluarin waktu di sini. Sama-sama. Jangan bosan-bosan nanti kalau kita ngobrol-ngobrol lagi. Gue bisa belajar lagi. Thank you banget Mas Ridwan, dan thank you banget semua yang udah nonton juga. Gue selalu bilang bukan hanya semoga bermanfaat, tapi semoga dimanfaatkan. Semoga dimanfaatkan ilmu yang dipelajari di sini. Thank you. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.